Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Edi selaku Wakil Personalia yang sudah mempersilahkan kami untuk melakukan wawancara untuk memenuhi mata kuliah manajemen pendidikan itu. Sebelumnya saya ingin meminta data diri Ibu terlebih dahulu ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya. Sesuai dengan janji kemarin hari Jumat kita janji temu sepakat, insya Allah nanti kami akan berusaha membantu sebisanya. Nama saya Sri Edi Budiningsih. Saya guru untuk kompetensi keahlian administrasi perkantoran sejak pertama sampai sekarang, Mbak. Nggak pernah pindah-pindah. Untuk saat ini, jadi perjalanan saya sejak pertama kali diangkat jadi CPNS, PNS di sini sampai sekarang tidak pernah pindah kemana-mana. Berarti kurang lebih sudah 20 tahun. Mengajar sudah tadi saya sampaikan, dan sekarang saya sebagai Wakas Unit Manusia atau SDM seperti yang disampaikan sama, yaitu urusan personalnya. Itu ya, Mbak. Cukup. Sebelumnya NIP-nya Ibu. Oke. Untuk NIP 1971 03 08 1997 02 2 002. Oke, ada lagi? Sampai Ibu. Ya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Iya. Selanjutnya saya akan lanjut ke wawancara mengenai rekrutmen Ibu. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana SMK Negeri 1 Wonosari menjalankan proses rekrutmen staf pengajar dan pegawai sekolah, serta apa kriteria yang digunakan untuk memastikan bahwa calon-calon yang dipilih memiliki kemampuan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di sekolah tersebut. Oke, ya, terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba membantu menjawab terkait dengan penerimaan pegawai dan guru, karena kita ketahui bahwa SMK Negeri 1 Wonosari adalah SMK negeri ya, milik pemerintah,
bukan swasta dan bukan juga gabungan. Jadi statusnya adalah sekolah negeri, lembaga instansi pemerintah. Untuk perekrutan guru atau tenaga pendidik dan non tenaga kependidikan itu kita langsung memang menerima penempatan dari pemerintah. Untuk yang PNS atau ASN, karena ada aturan bahwa sekarang ini sudah tidak diperbolehkan kita mengangkat guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap alias GTP dan PTP. Jadi semua tenaga pendidik dari yang berarti staf pegawai itu kita langsung tinggal menerima penempatan perekrutan dari pemerintah. Satu. Yang kedua, walaupun ada regulasi atau aturan melarang menerima sebagai guru kontrak atau pegawai kontrak tidak ada, karena kebutuhan kekurangan guru, maka sampai saat ini SMK Negeri 1 Wonosari masih memiliki 7 guru alias GT. Proses penerimaannya atau perekrutannya ini kontrak dengan komite sekolah. Prosesnya memasukkan secara administrasi surat lamaran ke sekolah. Karena yang memasukkan itu lebih dari satu, kita ada proses seleksi. Kalau hanya satu tanpa seleksi, kalau lebih dari satu ya kita sejak dulu sudah punya aturan kita seleksi. Proses seleksinya administrasi dulu. Kita kan punya kriteria minimal S1, terus jurusannya juga sesuai dan lain-lainnya. Kalau administrasinya kita hubungi karena lamarannya sudah masuk ke kita. Saya dasarnya selama 3 tahun saya berada di SDM melalui atau WA yang bertemu sekarang di surat kita hubungi, kita WA, tidak bisa kita telepon, kita tunggu hadir atau datang ke sini. Ya, kita satu dokumen yang sudah diterima itu kalau itu bagian pasti dari satu ada juga satu kemampuan kasih yang kemudian sesuai dengan jurusan terakhir berarti kan ini surat dengan tes ada yang memberi anak jurusan yang dari untuk teori dibantu oleh akademisi terkait soal teori. Nilai teori, nilai skill atau keterampilan sesuatu yang wow itu pengalaman yang lebih dari satu kita ambil nilai yang ini setor itu proses kita. Berikutnya kita undang, kita tunjukkan dengan ketua komite. Anda kalau sudah bulan, tadi sudah saya ambil yang penting dinaikin. Awalnya sudah kita dengan ketua komite yang memberikan
Jadi itu adalah komunitas. Itu maksudnya kita komitmen membuat kontrak janji statusnya di kontrak pertama diperpanjang sehingga setiap tahun pelajaran yang berstatus guru kontrak selalu memperbaiki sisi pelajaran dan kita tidak punya dan harapan nanti bisa diakses di PNS. Tetap harus melalui prosedur dari pemerintah. Itu yang GTP. Untuk yang PTP sementara sampai saat ini kita tidak punya. Karena ada yang statusnya OS atau outsourcing. Outsourcing yang ada lanjut ya. Untuk yang PTT tidak ada ya, jadi guru GTP-nya ada 7. Terus untuk yang tadi statusnya OS untuk tenaga kebersihan, untuk tenaga kebersihan. Oke. Berikutnya ya, lanjut ya. Yang kedua. Untuk ya. Oke. Untuk jumlah staf PNS atau pegawai yang aktif di SMK Negeri 1 Sari, PNS-nya ada 57, P3K-nya ada 11, P3 KDIY ada 2 untuk yang pegawai ya. Tadi GTP ada 7. Nah, kalau untuk tenaga pendidik, P3K DIY 16, PTT-nya tidak ada 0, PNS-nya 9, 25. Jadi tadi total 77 dan 25 piramid. Jumlah PNS baik guru atau pegawai 66, jumlah P3K-nya 11, P3K DIY 18, GTT 7, outsourcing 10, total semua 112. Ya, jelas ya? Total 112. Data itu kan sudah plus distribusinya kan? Oke, berikutnya. Jadi di sini ada pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Ibu. Nah, terus bagaimana proses pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Negeri 1 Wonosari dilakukan dan apa kriteria yang digunakan dalam pemilihan mereka untuk memastikan kualitas dan kompetensi yang memadai. Oke, tadi kan sudah saya sampaikan status lembaga sekolah ini SMK Negeri 1 Wonosari kan negeri atau pemerintah, bukan swasta. Jadi tadi untuk berarti sama dengan zaman saya yang pertama, pengangkatan untuk pendidikan dan pendidikan itu kan langsung penempatan dari pemerintah selama
membawa SK ditempatkan di SMK Negeri 1 Wonosari, ya kita mau jamanya tidak boleh tak menolak. Nah, itu jelas ya, langsung dari pemerintah kita tidak mengadakan proses perekrutan sendiri, kecuali tadi catatan walaupun ada regulasi tidak diperbolehkan, dilarang mengangkat di kontrak gitu. Tapi karena kebutuhan bahwa anak jurusan TKKR anak guru misalkan ora di ulang, maka komite yang bergerak itu ya tadi yang saya sampaikan itu. Nah, terkait dengan memastikan kualitas dan kompetensi yang memadai, saya yakin untuk sekarang proses perekrutan ASN yang sekarang statusnya memang P3K ya, yang sekarang juga baru buka ya, ini untuk tahun 2023 itu kita positif thinking yang lolos dan yang memang berhasil dinyatakan itu lulus, itu berarti kan jelas punya nilai plus dan bisa mengalahkan persaingan yang sangat ketat. Nah, sehingga saya menjawab terkait dengan kualitas dan kompetensi jelas memadai karena melalui proses perekrutan dari pemerintah gitu ya. Oke. Berikutnya, bagaimana penempatan pendidik dan tenaga kependidikan di berbagai program atau jurusan di SMK Negeri 1 Wonosari dilakukan, dan bagaimana sekolah memastikan bahwa penempatan ini sesuai dengan kebutuhan. Iya, terkait dengan penempatan itu sudah the right money on the right place. Jadi seperti contoh saya jurusan perkantoran, ya tidak mungkin saya mengajar di tata busana. Jadi di sini insya Allah sudah sesuai. Jadi misalkan guru di TKKR itu latar belakangnya juga sarjana dari S1 tata kecantikan, tata busana juga, jurusan akuntansi juga. Jadi sudah the right man on the right place. Pahitnya misalkan ada satu guru yang kita perdayakan karena dia ada satu kompetensi keahlian kekurangan tenaga guru, beliau bisa kompeten, kita ikutkan pelatihan, diklat, mampu, tidak masalah. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan SK penempatannya dari pemerintah sudah sesuai. Penempatannya juga suruh belajar di kompetensinya masing-masing sesuai dengan latar belakang pendidikan. Oke, lanjut. Mengenai pembinaan dan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan ya Ibu. Yang pertama, bagaimana SMK Negeri 1 Wonosari melakukan pembinaan dan pengembangan kontinu bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta program-program apa aja yang tersedia untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka dalam menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan ini Ibu. Oke, baik dengan pendidik dan tenaga pendidikan di SMK Negeri 1 Wonosari sudah memiliki program, apakah itu untuk guru di semua kompetensi keahlian itu selama satu periode, satu anggaran 1 tahun itu sudah ada program peningkatan kompetensi banyak sekali jenisnya. Satu, mengikuti pelatihan APDK, seminar dan sejenisnya, guru magang di Judika, semua sudah terprogramkan dan alhamdulillah bisa terlaksana, baik yang diprogramkan maupun yang mandiri. Kalau mandiri itu berarti inisiatif sendiri dan juga biaya sendiri. Kalau sudah terprogramkan, sudah dianggarkan masuk di APBS periode tahun ini misalkan, kita jalan terus. Kompetensi ini ada peningkatan kompetensi untuk guru dan siswa misalkan bareng mengundang narasumber, apakah di tempatnya di SMK 1 sudah jalan bentuknya pelatihan, dan semua kompetensi kalian punya program sendiri-sendiri. Itu untuk peningkatan kompetensi, memang jenisnya dengan bentuk pelatihan juga baik itu di
instansi kita mengundang narasumber atau keluar, banyak sekali. Bahkan kalau dulu pada saat masih masa pandemi kita online daring, sekarang sudah banyak yang yang dibuat, walaupun sekarang sudah masih banyak. Kalau itu mengikuti webinar ya, ikuti jajaran itu, dan itu terlaksana berterusan sampai kalau pelaksanaan satu anggaran itu ada, baik itu guru harus magang juga kita kirim ke rujukan, sudah terlaksana dari semua kompetensi lainnya kita kirim, dan 1 minggu, 2 minggu dirujukan. Jadi tidak hanya siswa yang kita PKN-kan atau yang magang. Itu ya Mbak, untuk pengembangan kompetensi. Dan untuk tenaga kependidikan juga sama. Jadi tidak hanya guru saja, kita sering melakukan pelatihan seminar kepada tenaga pendidikan atau staf termasuk di tempat usaha, itu juga ada dan terlaksana. Oke? Pertanyaan kedua itu sekiranya sama ya, Iya, sama yang betul. atas. Terus saya lanjutkan ke tentang jenjang pangkat nih. Oke. Bagaimana sistem jenjang pangkat yang berlaku di SMK Negeri 1 Wonosari untuk pendidik dan tenaga kependidikan, serta apa kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk naik ke pangkat yang lebih tinggi seperti itu. Oke. Terkait dengan jenjang pangkat Mbak, karena ini berlaku untuk ASN atau PNS, kita sesuai dengan aturan dari pemerintah dari BAKN. Jadi kita tidak melalui proses kalau terakhir berlaku sampai tahun 2022 untuk tenaga pendidik itu kan termasuk JF, jabatan fungsional. Maka kalau jabatan fungsional masuk dikenakan pangkat melalui penilaian angka kredit berakhir sampai tahun 2022. Nah, mulai tahun 2023 berubahlah regulasinya dari Menpan dan akan dilakukan untuk tahun 2023 dengan sistem kenaikan pangkat reguler 4 tahun dan angka kumulatif konversi dari SKP. Jadi terakhir kemarin kami semuanya yang berhasil naik pangkat di tahun 2022 itu masih menggunakan angka kredit, tidak menunggu 4 tahun naik. Nah, cepat angka kreditnya ya 2 tahun bisa naik, 1 tahun bisa naik. Jadi sekali lagi sesuai dengan aturan dari pemerintah yang dikeluarkan untuk kenaikan jenjang pangkat status PNS. Untuk GTT tidak ada jenjang pangkatnya. Di sini mengajar 1, 2, 3, 4 tahun ya, tentu saja statusnya kontrak dengan latar belakang S1. Dengan kejuatan ya. Tuh. Untuk tenaga kependidikan juga sama. Bukan termasuk pegawai dan staf itu bukan termasuk JF, bukan jabatan fungsional. Kalau guru, dosen, bidan, perawatnya itu berarti jenjang pangkatnya secara reguler 4 kali sekali sesuai dengan latar belakang pendidikan pertama kali diangkat. Kalau SMA ya dulu aturannya golongannya 2A. Kalau itu masuknya dari S1 maka golongannya ya 3 tahun naik, 4 tahun naik, karena tidak dengan penilaian angka kredit. Nah, itu sudah berakhir sampai dengan tahun 2023. Ini nanti tahun 2023 kemarin sudah sosialisasi terkait dengan penerapan kenaikan pangkat untuk yang CF jabatan fungsional dan untuk yang jabatan fungsional dengan konversi nilai yang ada di SKP gitu Mbak.
Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suci selaku perwakilan dari Bapak Arif selaku Wakil Sarana dan Prasarana yang bersedia untuk kami wawancara untuk memenuhi mata kuliah manajemen pendidikan nih Ibu. Baik, untuk lanjut ke pertanyaan nih Ibu tentang perencanaan kebutuhan fasilitas. Nah, yang pertama, bagaimana SMK Wonosari menentukan dan merencanakan kebutuhan fasilitas fisik untuk mendukung perkembangan pendidikan dan program-program pelatihan yang ditawarkan di sekolah seperti itu? Kita di sini setiap awal tahun itu kita membuka usulan kebutuhan dari berbagai lini Mbak, dari perpustakaan, tata usaha, ketua komunikasi hijauan, dari berbagai lini kita kumpulkan. Setelah itu nanti kita rekap menjadi satu, itu menjadi rencana kebutuhan barang milik negara. Seperti itu. Jadi sudah dari awal dari semua kita rangkum usulan dari masing-masing lini, kita menjadi satu, menjadi di dalam itu dalam RKPMD itu tadi ada tiga yaitu usulan buat pengadaan belanja modal, yang kedua barang habis pakai, yang ketiga untuk pemeliharaan. Jadi dari awal kita sudah merencanakan memelihara apa yang dengan penting. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh SMK Negeri 1 Wonosari untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada terus diperbaharui Ibu dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan saat ini? Nah, ya itu tadi kita kan mengambil dari semua lini, jadi mereka tahu apa yang perlu, kebutuhan yang mereka butuhkan untuk selama 1 tahun ini apa yang perlu. Jadi terus sudah diperbaiki. Iya, selalu diperbaiki setiap tahun ya. Terima kasih Ibu. Lanjutnya. Untuk selanjutnya ini mengenai penghargaan. Yang pertama itu bagaimana SMK Negeri 1 Wonosari mengidentifikasi dan mengelola anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran dan program-program pendidikan di sekolah. Sekarang kan setelah nanti masuk RKPMD, dari RKPMD itu kan masuk ke dalam RKAS, rencana kebutuhan anggaran sekolah. Nah, dan itu kan dari pihak manajemen sekolah itu kan apa yang sudah menjadi masuk menjadi RKPMD itu harus ada dalam RKAS. Nah, dari RKAS itu akan dibelanjakan sesuai dengan usulan-usulan. Jadi semua akan terdaftar sesuai dengan skala prioritasnya. Selanjutnya ini apa langkah-langkah yang diambil oleh SMK Negeri 1 Wonosari dalam memastikan bahwa sarana dan prasarana yang baru atau yang ada tetap terjaga, aman dan berfungsi dengan baik untuk mendukung aktivitas pembelajaran dan kegiatan. Ini kita di setiap jurusan, setiap ini itu ada namanya turmen. Nah, tugasnya turmen itu pagi mempersiapkan peralatan, mengecek kondisi, juga mengelola barang di jurusan yang akan dipakai anak berpraktek. Pinjam di tata busana ada praktek untuk menyetrika baju, nah, itu juga pinjam alatnya di turmen. Jadi semua terfokus di turmen. Selanjutnya tentang pendistribusian ya Ibu. Yang pertama, bagaimana SMK Negeri 1 Wonosari mengatur dan mengawasi pendistribusian sarana dan prasarana di berbagai bagian atau departemen sekolah untuk memastikan pemanfaatan yang efisien serta adil. Karena kita tadi sudah ada RKPMD, nah ketika kita sudah melakukan pengadaan barang sudah datang, kita distribusikan sesuai dengan usulan yang tadi. Nah, jadi kan sudah ini belanjanya ini kita langsung distribusi. Nah, yang dijual yaitu kita langsung ke turmennya tadi. Kalau yang di buru-buru nanti juga kita pasang.
Selanjutnya, apa strategi atau kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah untuk memastikan bahwa semua guru dan siswa memiliki akses yang setara Ibu terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler? Karena kita dapat juga dari LKBNU, kan intinya LKBNU kan dari usulan itu, jadi sudah otomatis untuk siswa kita penuhi, yang dari guru juga kita seimbangkan kebutuhan mereka. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMK Negeri 1 Wonosari, juga terus kepada Bapak Margo selaku Waka Kesiswaan yang telah mempersilahkan kami dan berkenan untuk kami wawancara demi memenuhi tugas kami mata kuliah manajemen pendidikan. Sebelum masuk ke pertanyaannya Bapak, sebelumnya kami mohon izin meminta data diri Bapak. Terima kasih untuk saya, nama lengkapnya Margo Priyono, sarjana pendidikan, terus NIP 1968 10 08 2008 01 1007. Saya kebetulan di sini diberi tugas tambahan sebagai wakil kesiswaan, dan saya kebetulan mengampu menjadi guru mapel penjas orgas atau PJOK ini, dan ini sudah tahun kedua saya untuk menjabat berkah. Terima kasih Bapak. Kami lanjutkan ke pertanyaan untuk wawancara ya Bapak mengenai penerimaan peserta didik. Yang pertama, bagaimana proses seleksi dan penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 1 Wonosari diatur, dan apa kriteria yang digunakan dalam menentukan siapa saja yang diterima Bapak? Sebelum saya menjawab lebih jauh, ini perlu diketahui bahwa untuk SMK Negeri 1 Wonosari ini adalah karena sekolah negeri itu kita diatur dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kebetulan untuk SMK Negeri 1 Wonosari ini selalu mengikuti baik peraturan dari kepala daerah provinsi, daerah Istimewa Yogyakarta maupun kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi semua itu tidak lepas dari itu. Itu untuk PPDB SMK Negeri 1 Wonosari. Dan selanjutnya untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMK Negeri 1 Wonosari, khususnya seperti yang ditanyakan tadi, diatur di mana semua peraturan kita mengikuti peraturan kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini terkhusus untuk tahun ini sudah ada SK-nya, itu nomor 0891 /KK/2023 itu tentang pos PPDB. Ini yang kita anut dari peraturan kepala dinas. Akan tapi kita tidak lepas juga dari peraturan gubernur. Peraturan gubernur atau kepala daerah daerah Istimewa Yogyakarta itu nomor 15 tahun 2023 itu tentang petunjuk teknisnya. Nah, dari situlah kami mengacu untuk penerimaan peserta didik baru. Perlu diketahui kalau SMA, SMK negeri, seluruh DIY sebetulnya
misalnya dengan tenangnya, tidak perlu membuat panitia pun itu pasti akan mendapat siswa peserta didik, karena semua sistem online. Akan tetapi dari sekolah khususnya dari SMK Negeri 1 Wonosari punya kiat-kiat ya paling tidak akan mempromosikan diri biar mendapat anak-anak yang terbaik. Nah, dari kiat-kiat itu salah satunya sebelum proses waktu PPDB dimulai itu dari kami selalu melakukan promosi atau sosialisasi ke sekolah-sekolah SMP di daerah Gunung Kidul, dan khususnya untuk SMK perbedaan dengan SMA. Kalau SMA itu zonasinya itu zonasi wilayah kelurahan ya, kecamatan, dan kelurahan juga gitu. Akan tetapi untuk SMK itu lebih luas, zonasinya adalah zonasi provinsi. Jadi misalnya mungkin dari luar daerah Gunung Kidul mau sekolah sini itu tetap zonasi sama. Jadi itulah sistem PPDB yang ada di SMK kita Wonosari. Terus mungkin tadi kalau ditanyakan kriteria yang digunakan dalam menentukan siapa yang diterima, disitulah kita mengikuti sistem. Karena sistem sudah mengatur di sana secara online itu semua calon peserta didik itu akan mengikuti dan mendaftar secara online. Dari sekolah hanya membantu apabila ada kendala. Jadi kalau ya masalah diterima dari sekolah tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang dari sekolah agar semua bisa terpenuhi sesuai dengan kuotanya. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada program usaha atau inisiatif untuk mendukung integrasi peserta didik baru ke lingkungan sekolah, serta bagaimana sekolah memastikan bahwa mereka dapat berhasil dalam program pembelajaran yang ditawarkan? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa dari pihak-pihak kita, karena sistem PPDB itu adalah sistem online, kita sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi untuk menjaga kualitas biar anak-anak nantinya masuk di SMK Negeri 1 Wonosari ini sesuai dengan keinginannya, kemampuannya, karena di sini ada 6 kompetensi keahlian. Jadi mereka bisa memilih dan kita melakukan sosialisasi ke SMP sebelum PPDB dimulai. Untuk selanjutnya tentang masa orientasi peserta didik. Nah, bagaimana SMK Negeri 1 Wonosari merencanakan dan melaksanakan masa orientasi bagi peserta didik baru dan apa tujuan utama dari kegiatan orientasi tersebut? Tentang masa orientasi peserta didik ya. Nah, di sini sekarang sudah istilahnya sudah berbeda, Mbak. Jadi bukan masa orientasi lagi sekarang. Jadi sekarang istilahnya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi istilah kalau yang dulu itu MOS ya. Itu MOS, itu sekarang sudah diganti lebih simpel lagi, itu pengenalan. Jadi kenapa dirubah menjadi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah? Dimungkinkan, ini hanya perkiraan saya saja. Kalau dulu MOS itu masa orientasi, nah dikatakan orientasi itu banyak bulian-bulian yang muncul di sana, dari kakak kelasnya diturunkan ke adik-adiknya. Nah disitulah maka akan nampaknya dulu terus dirubah menjadi pengenalan. Jadi biar mengenal di lingkungan sekolah, baik lingkungannya, baik tentang tata krama, terus tata
kebiasaan kesehariannya, bisa mengenalkan dari sivitas akademiknya, jadi semuanya. Itulah mungkin tujuan dari yang dikatakan masa orientasi. Sekarang semuanya sudah masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Apakah ada program khusus atau inisiatif yang diadopsi selama masa orientasi untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan memahami tata tertib serta budaya sekolah? MPLS itu kita juga tidak lepas dari petunjuk-petunjuk atau edaran-edaran dari dinas ketentuan dari dinas pendidikan pemuda dan olahraga daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sana juga ada petunjuk etisnya tentang MPLS. Kita bisa melaksanakan MPLS kan masanya 3 hari sampai 5 hari. Nah, dalam kurang waktu 3 sampai 5 hari itu banyak sekali yang diharapkan itu materi-materi yang disampaikan seperti pengenalan tentang tata krama, tata tertib, terus wawasan Wiyata Mandala, kebangsaan. Bahkan kita harus bekerja sama atau dengan instansi-instansi terkait untuk memberikan materi yang kemungkinan dari pihak kami khususnya SMK Negeri 1 Wonosari itu belum mampu untuk menyampaikan materi itu. Semisal itu tentang peraturan atau penyalahgunaan narkoba dan peraturan lalu lintas. Ini kita akan mengundang dengan instansi terkait, misalnya dari Polres yang sesuai bidangnya. Misalnya tentang reproduksi remaja, kita mengundang dari bekerja sama dengan dinas kesehatan atau puskesmas. Nah, terus misalnya tentang kebangsaan, wawasan kebangsaan, kita akan mengundang dinas terkait, misalnya dengan Kodim atau Konami. Itu biasanya seperti itu. Jadi tidak lepas juga itu memang sudah ada jurnis dari dinas pendidikan pemuda dan olahraga daerah. Itulah apa-apa yang kami adopsi dan kami tidak lepas dari aturan. Makanya adopsi itu mungkin yang jelas kami menghindari ya, karena kita sudah komitmen bahkan selama masa orientasi sebagai masa pengenalan lingkungan sekolah itu sudah ada komitmen diakhiri dengan komitmen bersama dengan sekolah ramah anak, terus sekolah bebas narkoba, sekolah bebas kekerasan dan bullying. Nah, seperti itu Mas. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya tentang penempatan peserta didik ya Bapak. Nah, tadi kan sudah dilakukan pendaftaran secara online ya Bapak. Lalu bagaimana proses penempatan peserta didik setelah pendaftaran online itu di SMK Negeri 1 Wonosari itu dilakukan? Maksudnya ini penempatan kelas atau jurusan atau bagaimana? Jadi nanti kita bisa menyampaikan kalau jurusan karena itu sesuai kuliah pilihan masing-masing. Ya, jadi kita tidak bisa menempatkan ke jurusan karena itu sudah pilihannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memindah secara secara dari sekolahan itu tidak bisa, dan itu semua dari sistem yang menentukan. Akan tetapi kalau untuk penempatan kelas, misalnya satu jurusan itu kuotanya ada 3 kelas, nah kita penempatannya di situ juga berdasarkan kalau itu dari sekolah itu menentukan satu itu kami meratakan, jadi tidak ada pengelompokan kelas yang nilainya atau prestasinya tinggi, jadi ada pemerataan seperti itu. Akan tetapi
misalnya ada khususnya jalur aklamasi, inklusi ya, misalnya ada pun itu pun tidak ada kelas khusus karena inklusi itu kita tetap ditempatkan satu kelas, hanya penanganannya akan dibedakan. Terus yang perlu diketahui dari Mbak itu bahwa kuota jalur PDB yang ada sudah beberapa tahun ini dilakukan itu ada 4 jalur. Itu jalur zonasi. Jalur zonasi itu ada jalur zonasi reguler itu 50%. Ada zonasi radius. Nah mungkin zonasi radius ini yang belum banyak diketahui. Nah kalau zonasi reguler kan umum ya, itu secara provinsi tadi di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta. Tapi untuk yang zonasi radius itu ditentukan juga dari peraturan gubernur dan peraturan dari dinas pendidikan provinsi. Jalur afirmasi itu adalah jalur, ada 2 kriteria. Itu jalur afirmasi itu jalur kalau dulu dikatakan keluarga tidak mampu. Ya, ini biasanya kalau saya juga kurang tahu karena ini sistem yang menentukan juga. Itu biasanya yang mempunyai kartu PIP, PKH itu biasanya masuk di itu hanya 20%. Terus untuk jalur perpindahan tugas orang tua, biasanya ini orang tua pindah mungkin dari misalnya luar provinsi pindah ke provinsi daerah Jakarta, dan ini diutamakan misalnya yang di lingkungan sekolah itu anaknya otomatis bisa. Sama dengan yang zonasi radius tadi Pak. Zonasi radius itu tidak ada kriteria apapun, yang penting jarak kurang dari 168 meter harus diterima. Sistem itu yang menerima dan sekolah harus. Terus yang selanjutnya itu 20%-nya itu jalur prestasi. Nanti yang dimaksud jalur prestasi itu bukan berarti mereka punya prestasi tertentu yang ada di jalur di zonasi 1. Kalau zonasi 1 tidak ada yang jalur prestasi. Jalur prestasi itu zonasi 2 itu ketentuannya nilainya 330 dari nilai gabungan. Nah, nilai gabungan itu tadi apa? Nilai gabungannya itu adalah nilai raport semester 1 sampai 5 dari waktu SMP. Terus nilai, nah ini yang mungkin beda dengan provinsi lain, yaitu nilai ASPD. ASPD itu adalah asesmen standarisasi itu pendidikan daerah. Itu khusus hanya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini ASPD ini adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi literasi dan numerasi peserta didik dalam lingkup daerah. Ini adalah satu-satunya ASPD itu yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itulah istimewanya. Dan perlu diketahui Mbak bahwa ASPD ini sebetulnya bukan syarat untuk masuk SMA SMK, tetapi sebagai alat seleksi. Nah bedanya ini. Jadi alat seleksi masuk ke SMK, SMA di provinsi daerah Yogyakarta itu syaratnya adalah ada ASPD, dan itu dilakukan waktu SMP atau yang belum di SMP tidak yang dari luar daerah kan pasti belum ya, itu akan ditentukan dari provinsi juga
waktu-waktu tertentu. Itulah kriteria yang mungkin dari khususnya tentang penempatan ya. Jadi penempatan itu kami hanya menempatkan terutama kalau untuk jurusan itu sudah sistem yang sesuai dengan pilihan. Baik Pak, selanjutnya tuh sebenarnya saya juga mau bertanya ini Pak, untuk di SMK Negeri 1 Wonosari itu apakah menerima calon siswa itu yang berkebutuhan khusus gitu loh Bapak? Kita diwajibkan menerima. Oh iya. Bukan, kita tidak bisa menolak kalau ada yang berkebutuhan khusus atau inklusi ya. Iya. Nah itu kalau mereka itu ada yang daftar ke sini, itu kita tidak bisa menolak. Nah kita harus memfasilitasi dengan berbagai cara sesuai dengan aturan. Kita harus menolak. Dan itu tidak ada nanti di kelas khusus, tidak ada. Karena kuotanya hanya setiap rombel itu maksimal hanya 2. Cuma untuk tahun ini Mbak SMK 1 Wonosari. Tapi misalnya ada pun kita tidak bisa menolak, dan kita tahun kemarin ya, tahun kemarin ada, tetapi masih bisa kita tangani atau kita beri perlakuan secara umum. Karena kebutuhan khususnya itu ya maaf ya, ini jadi mungkin tidak terlalu ekstrim kita tambahkan di jurusan. Kalau itu kan PPDB-nya secara khusus, maksudnya secara khusus itu tidak masuk yang sistem secara reguler, dan itu kita arahkan terlebih dahulu sesuai dengan jurusan. Jadi misalnya ya maaf ya, misalnya jurusan tata busana atau sekarang BDP ya, BDP tata busana. Nah ini misalnya mungkin tidak mempunyai tangan atau operasionalnya, nah kita bisa arahkan mau milih jurusan selain itu bisa. Tetapi kalau memaksa untuk tetap sesuai dengan jurusannya, mau boleh sesuai dengan itu. Lanjut untuk pertanyaannya ini tuh mengenai promosi-promosi di SMP itu tuh untuk menarik calon-calon mahasiswa siswa untuk tertarik masuk ke SMK Negeri 1 Wonosari itu seperti apa Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya Mbak, bahwa apabila sekolah sebetulnya misalnya sekolah-sekolah itu khususnya yang negeri ya, kayak SMA, SMK, misalnya kita diam aja, itu sebetulnya bisa dari siswa. Akan tetapi seperti tadi, bagaimana untuk memberi pengertian kepada calon yang ingin masuk di SMK Negeri 1 Wonosari, itu kita setiap tahun melakukan promosi dan orientasi, istilahnya pengenalan untuk ke sekolah-sekolah SMP khususnya yang kita bisa jangkau lah. Ya, kita bisa jangkau, kita memberikan arahan bahwa SMK Negeri 1 Wonosari itu mempunyai jurusan ini, dan mungkin kalau sudah masuk ke jurusan itu besoknya mau jadi apa dan sebagainya itu akan disampaikan waktu promosi. Jadi bukan berarti terus karena ya maaf ya, orang mengatakan, masyarakat umum mengatakan bahwa SMK Negeri 1 Wonosari itu SMK favoritnya Gunung Kidul. Ya, bukan berarti karena sudah merasa favorit terus kita tinggal diam gitu. Kita tetap melakukan sosialisasi, promosi kepada masyarakat, ya, khususnya masuk ke SMP. Tujuannya seperti itu, jadi mereka itu masuk ke SMK 1 tidak salah sasaran.
terutama jurusan. Bagus Bapak. Selanjutnya ke bagian evaluasi peserta didik ya Bapak. Bagaimana proses evaluasi peserta didik di SMK Negeri 1 Wonosari itu dijalankan dan apa metode dan alat evaluasi yang digunakan? Nah, ini evaluasi banyak. Evaluasi tentang akademik, evaluasi tentang karakter, evaluasi tentang prestasi. Ini banyak. Nah, mungkin yang dimaksud itu secara umum atau secara khusus nanti saya mungkin bisa diperjelas pertanyaannya nanti secara khusus atau secara umum. Kalau secara umum itu banyak sekali, di akademik pun beda-beda. Sekarang untuk sistem akademik itu ada asesmen ya, asesmen harian dan asesmen akhir tahun, akhir semester. Itu di akademik. Jadi itu adalah ketugasan Bapak Ibu guru. Kalau untuk evaluasi ya, evaluasi secara yang lain bukan akademik, misalnya bakat minat dan sebagainya, kita tempatkan ada namanya ekstrakurikuler. Itu ada 2 ekstrakurikuler wajib, itu adalah pramuka, itu baik kelas 10, ke 11, 12 itu ada namanya ekstrakurikuler pramuka, itu wajib 10 ya. Dan khususnya kelas 10 itu ada kegiatan rutin ekstra pramuka. Kalau kelas 11 dan 12 itu adalah sistem blok. Sistem blok itu bisa jadi nanti semacam perkemahan secara bersamaan ya kelas 11 itu adalah khusus. Terus untuk ekstra yang kedua itu adalah ekstra pilihan wajib. Nah, ekstra pilihan wajib itu kita bentuk, kita adakan itu sesuai minat dari peserta didik. Anak kami itu kita rangkum dulu, kita ambil keminatan dari baru kita tampung, terus kita carikan pembimbing. Bisa jadi pembimbing itu bisa dipenuhi dari Bapak Ibu guru, karyawan dari sekolah. Apabila tidak memungkinkan, kita mengambil pembimbing dari itu termasuk evaluasi kalau itu prestasi. Tetapi terus untuk evaluasi karakter itu kami menyediakan tempat-tempat khusus seperti untuk organisasi yang ada di bawah kesiswaan itu banyak. Ada salah satunya adalah yang paling utama adalah pengurus OSIS. Pengurus OSIS itu adalah satu-satunya organisasi yang ada di sekolah. Akan tetapi di bawah OSIS itu banyak sekali. Kita mengambil dari agama, misalnya dari agama Islam itu ada OSIS, agama lain ada persekutuan. Kebetulan kita hanya ada 3, ada Islam, Protestan dan Katolik. Kalau dulu pernah ada yang Hindu, Buddha. Kita harus mencari, kita harus memfasilitasi, tidak boleh menolak. Walaupun kita tidak punya guru, bagaimana cara kita mencari. Kalau tidak salah tadi dari SDM tadi menyampaikan untuk kebutuhan kan harus mencari kebutuhan tenaga pendidik yang tidak ada. Itulah mungkin evaluasi diri khususnya dari masing-masing pribadi, dan kita secara khusus memang untuk yang prestasi dan itu ada pembimbingan masing-masing. Terima kasih Bapak. Lanjut yang selanjutnya,
Apakah terdapat pedoman atau kriteria yang jelas untuk menilai kemajuan dan pencapaian peserta didik dalam berbagai mata pelajaran khususnya di akademik itu? Pasti ada. Jadi kriteria untuk evaluasi ini ya, khususnya pedoman ya, pedoman kriteria itu pasti ada, dan itu sudah ada pedoman yang sudah dibuat dari manajemen, khususnya dari kurikulum itu sudah menentukan. Tapi sudah disampaikan evaluasinya adalah khususnya kalau ini kan menyangkut tentang apa nilai ya, nilai mata pelajaran dan sebagainya, itu ada asesmen harian atau penilaian harian dan penilaian akhir semester atau akhir tahun. Sekarang itu, jadi sekarang tidak ada asesmen tengah semester. Ya, kalau dulu kan masih ada ya. Sekarang dirubah karena sekarang SMK ini adalah SMK PK dan sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Beda dengan kurikulum yang kurikulum 13 itu masih ada asesmen tengah semester. Sekarang sudah tidak ada, itu ada diambilkan dari asesmen harian. Harian itu secara otomatis bukan setiap hari kalimatnya, akan tetapi itu dilakukan setiap akhir materi. Biasanya dilakukan sebagai akhir materi dari masing-masing mata pelajaran. Untuk matematika saya hilangkan ya Bapak, karena sepertinya sudah Bapak jawab di pertanyaan sebelumnya seperti itu. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana sekolah mengatasi peserta didik yang mungkin menghadapi kesulitan atau tantangan dalam proses evaluasi, khususnya di itu mata pelajaran gitu Pak, atau jurusan gitu. Inilah tantangan yang sekarang mungkin beda dengan yang dulu ya, dengan zaman saya ya khususnya. Jadi kalau sekarang itu ada istilah remedi. Jadi guru itu mempunyai tugas apabila ya, anak itu kesulitan, sampai tugas guru itulah menuntaskan. Inilah sekarang ketugasan yang berat bagi Bapak Ibu guru mengajar atau mengampu mata pelajaran itu adalah sekarang menuntaskan. Itulah yang paling berat apabila ada kesulitan. Bagaimana caranya? Seorang guru harus menuntaskan. Kita dari masing-masing guru mempunyai trik sendiri-sendiri, mempunyai cara sendiri-sendiri. Jadi saya tidak bisa menyampaikan satu persatu. Kalau saya khususnya bidang saya sebagai contoh aja misalnya olahraga, karena olahraga tidak menuntut prestasi. Jadi beda dengan maksudnya kalau di pelajaran olahraga di sekolah itu kan bagaimana caranya untuk berusaha menjadi hidup sehat. Jadi bukan mencari prestasi. Nah, misalnya mata pelajaran materi-materi tentang yang praktek, ini kita hanya mengajarkan secara teknik dasar. Nah, itulah teknik dasar, jangan sampai keliru. Masalah pengembangan sasarkan kepada anak-anak. Misalnya ada kesulitan, kita coba motivasi. Nah, mungkin dengan motivasi, dengan kita memberi contoh lah ya, yang sudah tua aja bisa, apalagi yang muda. Itu kalau di pelajaran saya. Tapi kalau pelajaran lain mungkin ada teknik belajar sendiri. Selanjutnya itu tentang mutasi peserta didik, Pak. Apakah terdapat kriteria atau pedoman tertentu yang diterapkan dalam penentuan peserta didik yang dapat mengikuti mutasi? Pindah sekolah ya maksudnya. Pindah sekolah. Itu Mbak, jadi kita di sekolah negeri satu tidak berhak menahan peserta didik apabila punya keinginan untuk pindah.
tetapi ada catatan, kita tidak boleh memindahkan. Beda ya. Ya, jadi kalau anaknya mau pindah, kita tidak bisa menahan, tidak boleh menahan. Itu hak mereka. Tetapi kita tidak ada hak untuk memindahkan dalam keadaan apapun. Itulah perbedaannya memindahkan dan pindah. Akan tetapi kalau ini di sini apa tadi kriteria atau pedoman untuk pindah ya. Satu untuk SMK itu apabila sudah mempunyai rapor. Ketentuannya apabila sudah mempunyai rapor mau pindah atau mutasi kan bisa menerima atau dari sini mau pindah. Itu syaratnya itu harus sesuai dengan Dapodik. Yang kedua itu ya Dapodik kan berarti secara otomatis baik jurusan atau orientasi sekolahnya atau mungkin kompetensi keahliannya itu harus sama. Jadi kalau dari bismin mau ke teknik ya bisa. Jadi harus sesuai. Itu yang atau kriteria atau ketentuan. Jadi kita bisa menerima seperti itu. Bahkan kalau ada anak kita yang mau pindah, kita memberi masukan seperti itu. Jangan sampai anak itu terus di tengah jalan tidak sekolah karena keinginan mengikuti orang tua, padahal di sekolah sana tidak ada yang sesuai. Nah, itulah kalau sudah mempunyai rapor. Tapi kalau belum, bahkan belum atau sudah punya rapor, itu harus kalau tidak ada kriteria yang saya sampaikan tadi, harus masuk dari mulai kelas 10 dari awal lagi. Baik, kelas 2 loh, kelas 2 itu sudah di sana tidak ada karena mengikuti orang tua, ya itulah harus. Tapi kalau mau tetap sekolah di daerah sini bisa, daerah manapun ya bisa. Bagaimana pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru-guru di SMK Negeri 1 Wonosari untuk memastikan pelaksanaan kurikulum mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Oke, ya pendekatan mengajar di kurikulum Merdeka ini kan dikembangkan Bapak Guru merubah sistem model atau metode pembelajarannya jangan konvensional dan jangan apa ya siswa dimanja, tetapi fokusnya adalah melibatkan siswa. Itu salah satu merdeka. Yang kedua mengandung objek itu berarti menghasilkan. Nah, produk barang ya hasilnya kok barang, kalau jasa ya jasa. Nah ini susah saya jurusan layanan jasa bismen. Kalau yang jurusan memang produk, contoh kakak bisa nak produk baju pesta kebaya baju kerja salon kecantikan kakak jelas produknya iya kan jelas. Saya make up ya, memang orang sore-sore gantian rambut sinkron hitam jadi ngaya kan jelas. Jadi Rafid juga bisa kan. Kalau belum mungkin mungkin konten desain yang akan bisa dikafe. Nah sekarang yang susah itu adalah yang bismen layanan jasa, jangan akuntansi kan. Orang atau yang satu adalah marketing. Sekarang marketingnya sudah terjawab jadi marketing online, bisnis online. Nah dari situ pendekatan Bapak Ibu Guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu sekarang Bapak Ibu Guru menggunakan metode TEPA. Karena apa? Dengan teaching factory siswa itu akan lebih apa ya? Artinya tidak hanya teori
Karena apa? Dia Bapak Ibu guru menerapkan pembelajarannya dalam bentuk proyek yang juga bisa melayani publik. Contoh, kalau PKKN misalkan salon itu selain dipakai untuk praktek pembelajaran, maka bisa juga menerima masyarakat untuk menggunakan jasa. Nah, itu pembelajaran virtual sebenarnya. Kalau misalnya pembelajarannya dengan virtual, contohnya selain untuk praktek sesuai kurikulum, sekarang adanya baju pesta misalnya, sekarang adanya baju kerja. Nah, menerima orderan Bapak Ibu misalkan kita dulu mau jahit diterima, itu berarti kan sudah tidak hanya memenuhi kurikulum tapi malah bisa melayani masyarakat. Untuk multimedia misalkan juga sama, dia bisa buat sablon kaos, pesan ya kan, dan lain sebagainya lah hasilnya. Nah, selain tuntutan kurikulum, dia bisa melayani orderan masyarakat. Yang penting harga beli saya awal dulu kan biasa putih ngecat rambut misalkan, saya ingin harga besar misalkan potong ya kan, atau jelas saya menggunakan dalam make up. Setiap mau wisuda biasanya nyalonin juga, saya nyalonnya BKKN. Itu lumayan, saya juga nggak kaget, so dia juga mengeluarkan tenaga pikiran berdak, ya kan? Itu sangat penting. Selama sudah ada PKKN itu sering manggil siswa seperti itu. Ya, itu pendekatannya. Jadi yang jelas pendekatannya PEVA itu memang digembar-gembarkan dalam izin APUI, terus PJBL jelasnya project sesuai rumus. Dulu kan model-model konvensional kan yang selama harus kak bingo saya udah seperti itu. Terus Baik, selanjutnya Ibu, bagaimanakah cara mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran? Iya, kurikulum kita tetap ada alat evaluasi atau asesmen yang dilakukan itu pada saat proses dan akhir. Kalau dulu kurikulum itu ada UTS, ada UAS, dan sekarang UTS itu tidak ada. Jadi adanya pada saat proses formatif, sumatif, dan ujian akhir semester. Nah, yang formatif, silakan Bapak Ibu guru mengelola kelasnya masing-masing, bentuknya mau seperti apa. Yang sumatif seperti apa setelah selesai, mau diuji ulangan harian setiap CP, monggo. Yang penting di akhir semester itu secara komprehensif CP yang sudah diselesaikan di semester itu ada ujian akhir semester. Itu untuk mengukurnya. Nah, di proses formatif sumatif sampai UAS itu kita punya skala KKM, betul? Nah, kalau dianggap sudah KKM, jangan lanjut CP berikutnya. Kalau belum, guru harus memfasilitasi. Apa? Ya diulang, ya diremedi sampai KKM atau sampai tuntas. Ini yang bisa dengan tuntas. Cuman ini aja yang beda untuk rubrik penilaiannya ada beberapa perkembangan untuk UKM, untuk kurikulum kita, sehingga cara mengukurnya tetap diadakan asesmen yang terakhir. Tidak cukup formatif sumatif UAS, ada uji kompetensi dan uji profesi. Itu alat ukur. Kalau dia kompeten,
layak kita sertifikasi, buktinya sertifikat. Kalau tidak kompeten ya tidak diberi. Itu alat ukur. Oke, kan terjawab? Untuk kelompok 3 tadi sudah sempat disinggung Bapak Marco, Ibu, jadi lanjut ke evaluasi Ya, dulu. oke. Untuk evaluasi kurikulum itu bagaimana sistem evaluasi kurikulum di SMK Negeri 1 Wonosari digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan bagaimana hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum. Jadi sistem kurikulumnya ya. Kalau tadi kan alat ukur untuk melihat ketercapaian kompetensi siswa. Nah ini berarti kan kurikulumnya. Ini sebenarnya sudah bersama nomor 3. Apa yang diambil sekolah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, ya toh? Serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses pembelajaran. Ini hampir sama saja nih nomor 3. Yang dia evaluasi dan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan. Bagaimana hasil evaluasi itu digunakan untuk perbaikan. Nah, kalau terkait dengan evaluasi kurikulum, Mbak, kita itu ada penjaminan mutu sekolah. Namanya PMS, penjaminan mutu sekolah, dan itu juga ada timnya. Jadi kepala sekolah belum selesai. Gimana? Enggak. Oh ini gunakan untuk apa? Ini yang tadi wawancara dari UNY belum selesai. Tadi Pak Arif sudah, Pak Marco sudah, ini saya tak dulu. Jadi BPJP ini kan BPJP sekretariat. Oh, yang buat dilatih dulu. Iya. Nah, terus apa? Tadi apa? Ada timnya, penjamin mutu yang di dalamnya nanti penjamin mutu itu dan melihat rapat sekolah, rapat pendidikan. Nah, rapat pendidikan SMK 1 itu bisa dilihat di aplikasi. Nah, dari rapat itu kan akan kelihatan dari elemen apa saja yang sudah tercapai dalam bentuk angka dan kualifikasi. Nah, yang terkait dengan kurikulum di situ nanti sudah baik atau sedang baik hijau, sedang kuning, merah. Nah, dari situ, jadi dari PMS melihat rapat pendidikan, ya kan? Maka dari situ kita bisa berbenah diri. Iya, itu. Terus terakhir. Itu masih tentang evaluasi kendala apa saja yang ditemui selama implementasi kurikulum. Oke. Iya. Iya, kalau terkait dengan kendala, Mbak, memang kalau untuk tenaga pengajar atau pendidik dari SD itu insya Allah sudah siap ya, karena awalnya sudah sosialisasi, awalnya sudah diberi bekal. Kendala itu ada motivasi, sarana sarana, dan yang kedua berada di ini membagi waktu sing ya untuk anak untuk sulit, pembagian waktu jelas itu. Karena ya kan ada kebutuhan fasilitas sarana ya. Nah, kalau optimal semua seperti ideal ya belum bisa pakai proses. Seperti sekarang kayak dengan saya proses menambah lab ini sekarang menunjukkan jadi KM ada sekarang juga proses saya hijau apa terus sekarang didahulukan yang jurusan akuntansi itu semua. Nah, baru selesai. Setelah itu proses berikutnya. Jadi memang kendala ada di fasilitas yang di salah satu belum bisa secara optimal terpenuhi sesuai dengan tuntutan IKM. Yang kedua pembagian waktu manajemen waktu. Ya tenang. Iyalah manajemen waktu. Untuk kesiapan lulus. Insya Allah bisa. Itu. Selanjutnya langsung ke pengembangan kurikulum. Saya langsung lanjut ke nomor 2 saja, Ibu. Apa strategi atau metode yang digunakan oleh sekolah dan menjadi para pemangku kepentingan sekolah seperti guru, pendidik atau alumni yang dalam proses pengembangan kurikulum untuk memastikan relevansi dan kualitasnya berjalan. Oke, jadi sudah saya sampaikan di awal terkait dengan
keterlibatan. Tadi kan yang terlibat di IKM kan banyak sekali. Nah, saya sudah sebutkan salah satunya apa? Mitra kerja yang praktisi juga. Yang lain-lain itu adalah birokrasi. Dari situ birokrasi itu artinya yang memang harus kita libatkan di pengawas. Nah, itu namanya birokrasi. Lalu pendidikan kan praktisi. Maka terkait dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang saya kalau guru kan jelas memang itu mitra dan alumni, Pak. Banyak juga memberikan alumni yang sukses atau yang berhasil, yang dia memiliki keahlian di bidang tertentu, kita kemudian sebagai malah sumber atau guru tamu dari masing-masing kompetensi keahlian. Sehingga dalam untuk pengembangan kurikulum kita butuhkan saran usul apakah ada tambahan yang perlu kita masukkan di CP yang sudah kita susun di KSOP tadi, gitu ya, terkait dengan perkembangan. Karena apa? Kalau kita diam tidak tanya kepada kebutuhan pasar kita ketinggalan. Kita kurikulum SOWAP, ya toh, yang ditambahkan oleh pemerintah dari CP dan elemen-elemen ini. Ternyata kok ada masukan ini, tambahkan ini, bukan juga perlu ini lah, sehingga untuk pengembangan kurikulum supaya relevan dengan kebutuhan pasar kita selalu mempermudah dan praktisi atau rujukan untuk memberikan saran usulan yang namanya sinkronisasi ini atau penyelarasan kurikulum untuk menjamin kualitas begitu. Ya lah, kalau untuk guru itu kan memang mesti berhasil. Ini yang pertama dua tadi, satu praktisi fisika, yang kedua alumni yang sukses. Begitu. Ada lagi? Mungkin terima kasih Bu atas waktu yang telah telah disampaikan pula kepada Bapak Marco, Bu Suci. Pak sampaikan sekalian nanti. Atas perizinannya pula kami telah selesai melaksanakan wawancara observasi manajemen sekolah ini. Semoga kedepannya SMK Negeri 1 Wanasa tetap menjadi SMK yang favorit gitu. Seperti doakan ya. Biar cepat lulus. Amin. Udah lancar. Iya Bang. Lolos wisuda. Gitu. Ya sama-sama. Saya juga mewakili sekolah, apalagi kalau Bapak Kepala Sekolah terkait dengan tugas-tugasan wawancara observasi itu ya tidak bisa mendampingi karena memang kesibukan jadi bagi tugas habis, ini salah siapa, salah siapa. Dan tadi saya mewakili kurikulum, insya Allah saya lama sekali di tempat jurusan itu, insya Allah kurikulum ya dokter ngerti yang 12 tahun ini harus komet. Saya tadi sama seperti Pak Marco ini tahun di percayaan Pak seperti sehingga mohon maaf karena saya tahu persis kesibukan Pak Juni untuk yang hari ini sudah ada, ya, mohon maaf tidak bisa mendampingi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi berempat ada manfaatnya, bisa membantu tugas mata kuliah jenengan Mbak. Dan jika ada kekurangan, saya mewakili sekolah mohon maaf. Gitu ya.